subhanallah sekali. Nah, di sini itu muncul ini yang udah kedua kalinya sahabat ini. Dan makanya dari itu melakukan treatment metode pemangkasan itu supaya tujuannya itu selain mempercepat proses generatif dan wabarakatuh sahabat tani. Nah, di sini saya dengan Bapak Haji di sini setelah melakukan pemangkasan ya, pemangkasan cabang-cabang yang tidak ada fungsi nanti untuk kedepannya, yaitu adalah cabang jantan. Yang dimana cabang jantan dan cabang betina masing-masing ada 2 peran. Yang memiliki peran penting sama sekali itu yang harus kita pelihara adalah cabang betinanya. Yang jantannya itu kan sulit untuk berbuah, bahkan tidak akan berbuah sama sekali. Nah, jadi cabang jantan maksud di sini adalah membentuk vertikal ataupun diagonal ya. Jadi kita di sini cabang yang akan saya pelihara itu yang membentuk horizontal seperti garis panjang bumi ya, secara mendatar. Begitu sahabat tani dia. Namun kalau garis vertikal itu ya, batang vertikal itu kan ke atas dan yang ke bawahnya itu nunduk seperti tunas air. Cabang-cabang yang ke bawah dipangkas juga. Kecuali batang primer itu fungsi daripada pohon tanaman durian di sini. Nah, dimaksud di samping itu juga sebelum dipotong batang-batang jantan ya, cabang-cabang jantan di sini, penetrasi sinar matahari tidak masuk ya. Penetrasi sinar matahari tidak masuk, kemudian sirkulasi udara tidak akan berjalan secara lancar dan mudah dihinggapi oleh hama dan penyakit, begitu ya dampaknya. Begitu sahabat tani durian. Dan ketika cabang jantan dan tunas-tunas air yang kita pangkas atau pruning di sini akan memperkokoh batang yang dipelihara nantinya. Dan ini di usia sudah 5 tahun. Ini agak terlambat karena pemeliharaan agak telat. Jadi makanya sekarang dilakukan treatment pemangkasan cabang dulu supaya dia berbunga atau bermuncul mata ketam seperti tanaman durian bawor yang di atas. Begitu sahabat tadi lihat. Nah ya, cabang-cabang di sini yang mendatar begitu akan memunculkan bunga buah nantinya ya, seperti ini saya bentuknya. Kalau ini naik ke atas barusan saya eksekusi dan menghalangi penetrasi sinar matahari juga ya ke batang primer. Terus yang di atas juga yang menyaingi batang vertikal saya buang juga ya, supaya tidak menyaingi batang primer, dan batang primer yang paling atas itu supaya tidak ini namanya tidak kerdil, kejetit gitu ya, cetet. Begitu sahabat tadi dia. Ini kalau bisa juga ini dihantam juga, tapi tidak masalah lah, dipelihara dulu. Ya kalau pelihara ini otomatis ya. Cabang sekunder itu adalah cabang betina, begitu ya sahabat tani Rudian. Itu lebih identik, dia akan mengeluarkan bunga buah dan menjadi buah. Biasa seperti itu. Dari samping itu ya dilakukan pemangkasan dulu ataupun pruning ya, supaya dia mengeluarkan nanti secepatnya bunga buah ketika kita melakukan treatment pembungaan atau pemupukan. Baik, kita sahabat tani kita beralih ke tanaman durian yang munculnya mata ketam di sini mumpung masih pagi begitu ya. Nah, seperti di sini ya, munculnya mata ketam seperti tanaman durian bawor di sini ya. Masya Allah, luar biasa, subhanallah sekali. Nah, di sini ya, itu muncul ini yang udah kedua kalinya sahabat tani. Dan makanya dari itu melakukan treatment metode pemangkasan itu supaya tujuannya itu selain mempercepat ke fase generatif dan mengeluarkan mata ketam dan memperlancar juga sirkulasi udara ke tanaman durian di sini karena tidak terhalangi penetrasi sinar mataharinya. Kemudian tidak dijadikan tempat reproduksi para hama dan virus atau penyakit, begitu sahabat tani durian. Makanya kita diolah, direkayasa bagi kita sendiri, terus dilakukan treatmentnya secara berkala begitu. Dan ini alhamdulillah sudah ada hasil ya, sudah terbuktos gitu ya kata orang Sunda mah. Ya barakallah. Dan ini juga nanti dilakukan lagi treatment yang cabang-cabang kecil yang tidak ada manfaatnya untuk tanaman durian di sini, akan dilakukan juga metodenya yang sama begitu sahabat tani ya. Terus kemudian nanti pemupukan akan dibantu dengan MKP, NO3, boron, dan sekalian ya magnesium sulfat kalau ada. Kalau tidak ada magnesium sulfat, harga yang lebih murah itu biasanya garam Epsom atau garam magnesium sulfat. Terus supaya kenapa? Dia mengeluarkan bunga buah supaya daunnya tetap glowing estetik ya. Begitu sahabat tadi. Kalau tidak begitu, nanti kelihatan daunnya itu kurang kusam ya, kurang glowing. Dan di sini mata ketamnya pun keluar
ya bergelantungan, dan tinggal lagi nanti pakai pupuk kalium supaya mengikat bunga buah, dan selain itu juga supaya tetap manis buah duriannya di sini walaupun di curah hujan yang intensitasnya deras setiap hari. Terima kasih sahabat tadi, semoga ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kita review lagi yang satunya ya. Barakallah Bapak Haji ya, Masya Allah luar biasa. Ini muncul lagi mata ketam ya, yang dulunya di 2 tahun kemarin ya udah dipruningin terus ya, tunas-tunas airnya dibentuk cabang, dan alhamdulillah ternyata dilakukan metode seperti itu ya, kita melakukan syariat ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua keputusan. Alhamdulillah diijabah sahabat tani berkat usaha. Alhamdulillah sahabat tani ini untuk bawor usia 4 tahun ya. Dan jika ada yang ingin bertanam durian apapun variannya silahkan rawat seoptimalnya mungkin, dan insya Allah ketika tanaman durian dirawat terus secara optimal, insya Allah secepatnya dia akan mengabdi dan berbakti kepada pemiliknya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video durian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ngopi dulu. Terima kasih.